di kelas menulis ala Bernie Arnas. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita buka kelas ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka dan mengawali kelas ini, langsung saja saya serahkan kepada Bang Benny Arnas untuk penyampaian materi. Kepada Bang Benny, saya persilahkan. Terima kasih, Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima dari kelas novel. Artinya ini menjelang pertemuan terakhir kita pada besok ya, gitu. Teman-teman hari ini sudah memegang sebuah dokumen cerita yang sudah bergerak sejauh ini tanpa disadari, dan teman-teman juga sudah bisa melihat seperti apa novelmu nanti jadinya sebenarnya. Pergerakannya. Pada wawancara imajiner kita tahu kalau plot-plot itu bukan sekadar peristiwa yang Anda rangkai, tapi peristiwa yang pertanyaan-pertanyaan imajiner itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan Anda. Itu adalah pertanyaan yang harus hidup di benak pembaca ketika mereka membaca cerita kalian. Mereka akan terus bertanya-tanya, misalkan mampukah ketika Nalin mengerang kesakitan, ini apa yang Bunga Raya lakuin nih? Mampu nggak nih dia nyembuhin nih? Mana guru baru juga, gitu kan? Datang di tempat orang begitu. Dan pertanyaan itu harus terjawab, tapi tidak boleh selesai kan? Pertanyaannya harus terjawab dan tidak boleh selesai. Anda bisa memberikan jawaban ya, tapi harus ada tapi. Jadi iya dan bergejolak lagi, tapi Anda akan memberi jawaban tidak, tapi tidak boleh selesai juga, tidak, tapi ada bahkannya. Tensinya akan naik lagi begitu. Jadi ini memang saya nyebutnya formula ini bukan saya create sebenarnya. Hilang suaranya. Oke, barengan. Sinyal nih kayaknya sinyal. Iya lagi sinyal. Bentar ya. Sinyal bangun lagi yang seperti apa. Bentar ya Mbak, lagi ada kendala jaringan di Bandung. Sorry Kak Dika, aku tadi ke toilet sebentar. Ini Bang Ben-nya kemana? Itu tadi lagi kayaknya sinyal juga. Oh iya. Jadi ya ke Oke, baik, kita tunggu Bang Ben dulu ya. Ini kayaknya Bang Ben lagi coba join lagi. Sebentar. deh.
Teman-teman sambil menunggu Bang Ben, kalau ada yang mau ke toilet dulu atau mau membuat kopi, mengambil cemilan, silakan ya. Supaya tidak mengantuk nanti sambil kelas. Coba nggak ngantuk. Mules adanya mana ada ngantuk. Iya, Mbak Ocha. Kalau kelas di ini kayaknya nggak pernah sempat ngantuk deh Mbak Tila. Kebawa terus ini excitednya nggak berhenti-berhenti itu. Iya, soalnya diajak mikir terus ya. Iya, iya. Sambil mules nggak Kak Ruby? Kalau saya sambil mules. Iya dong, itu kan plus-plusnya. Iya, kalau kebetulan saya itu juga peserta di batch pertama. Itu yang di batch 1 itu sambil bingung, sambil ngopi teman-teman itu. Karena cukup menguras pikiran ya kalau masih belum paham banget materinya gitu. Iya, apalagi yang kalau yang benar-benar mungkin start dari awal malah nggak bingung Mbak Dela, tapi justru yang kita sudah pernah menulis, sudah pernah ini gitu, kadang kita nggak punya keberanian untuk melepaskan dan mengosongkan gelas kalau kata Kak Dika. Gelasnya nggak mau dikosongin nih, jadi kita berantem dengan ego kita sendiri, itu yang bikin mules sebetulnya. Kok gini sih gitu. Tapi kalau kita menyediakan diri jadi kertas putih dan sudah dioret-oret gitu, kayaknya lebih gitu deh kayaknya. Iya betul. Karena kita sudah ada pemahaman yang sebelumnya, terus ada pemahaman baru lagi, jadi butuh apa ya? Menerima situasi yang baru ya. Betul keberanian diri sendiri untuk mengatakan oh ya nih aku mau belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak membandingkan, lebih ke nggak membandingkan kok gini sih Iya gitu sih. Betul begitu sekali. Iya, saya dari pas jadi curhat ya, pas habis kelas pendek ikut yang, karena yang pertama kan saya nggak ikut, kedua, terus yang saya baru ikut yang kedua, yang ketiga, kemudian saya bilang, oh iya kalau saya tetap bawa geret-geret yang saya punya, saya kapan belajarnya gitu kan, jadi udahlah. Iya betul. Sepertinya Bang Ben sudah bersama kita kembali di sini. Oke Bang Ben, silakan dilanjutkan kembali. Oke, saya review lagi. Jadi teman-teman silakan teman-teman cek sejauh ini kita sudah bergerak dan tabel bergerak dan teman-teman sudah mendapatkan peristiwa yang terkonfirmasi. Walaupun kalau nggak salah masih ada yang belum saya ACC ya. Nggak apa-apa. Saya pikir itu bagian ada yang tugas keempat. Dia itu di ACC pertama kali. Terus yang pas tugas ketiga, dia tuh di ACC setelah perbaikan 9 kali. Pas tugas keberapa gitu di ACC perbaikan keberapa kali. Itu nunjukin kalau proses belajarnya jadi gitu. Tapi kalau dari awal sampai akhir itu tidak ada TikTok, artinya semuanya bungkus semua, ya berarti proses pembelajarannya itu nggak jalan begitu teman-teman. Nah, saya mau review lagi. Jadi, pertanyaan imajiner itu adalah pertanyaan yang seharusnya itu bukan sekadar kalian buat untuk mengkonfirmasi peristiwa kalian. Ya, lihat itu. Tapi pertanyaan imajiner itu adalah pertanyaan yang ketika kalian menuliskan plot itu, pertanyaan itu harus hidup di benak pembaca. Nah, kalian tuh ngerasa nih, kalau udah menulis nanti kan kesana kemari itu berpeluang banget ya, melebar kesana kemari, muter dan sana kemari, kalian pasti ini pembaca kalian masih nggak akan ada kuriusnya, masih akan ada kepenasaran pertanyaan seperti di pertanyaan imajiner itu. Kalau menurut kalian masih nggak apa-apa, hajar aja. Biasanya itu akan makin mengerucut tuh. Gitu. Tapi kalau kalian merasa gila ini udah ngelebar dan memungkinkan memunculkan pertanyaan baru, stop. Kalian telah bergerak terlalu jauh ya gitu. Jadi tabel itu ngontrol kalian banget. Nah, jawaban itu selesai peristiwa itu dituliskan, jawaban itu memberikan pembaca Anda kepuasan. Oh iya,
berhasil, ya mampu, tapi tidak 100%. Anggaplah mungkin 60 atau 70%, ya mampu. Tapi, nah ada lagi tapinya. Tapi ini akan menyulut hadirnya peristiwa baru. Apa nggak makin tertarik orang baca novel kalian dari peristiwa ke peristiwa akan jalannya begitu? Atau mampukah bla 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 lainnya? Ternyata jawabannya tidak mampu. Bahkan, tensinya naik. Nah, itu bukan sekadar untuk mengonfirmasi peristiwa kalian, bukan sekadar berkas, enggak. Itu adalah sesuatu yang harus hidup di kepala pembaca kalian. Dia penasaran, terus dia ikutin sampai dia dapat jawabannya. Dia senang, tapi dia ingin nambah lagi gitu loh. Karena senangnya itu tidak 100%. Ada sesuatu yang terus disisakan, bla 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 lainnya. Bahkan kalau kalian lihat tuh, pas selesai kalian menamatkan plot 8, masih ada nggak jawaban imajiner yang menggantung? Masih ada. Artinya setiap cerita itu mungkin sekali untuk menghadirkan sequel dan prequel apabila kalian buat dengan gaya seperti tadi, gitu loh. Karena kalian udah tahu nih formula untuk buat turun naiknya itu terkonfirmasi, gitu ya. Nah, tadi saya sampai di bahwasannya formula ini sebenarnya ya bukan saya yang buat, enggak. Saya bedah tuh karya cerita segala macam. Saya baca buku Wiro Sableng, terus saya buat nih 8 plotnya, confirmed. Saya baca Balada Si Roy, confirmed gitu loh. Terus saya baca juga buku-buku yang lain, dapat. Walaupun bisa aja tuh pengarang itu tidak membuat seperti yang saya buat tadi, enggak gitu loh. Tapi hasil bedahan saya tuh saya ketemu nih, ini nih. Kayak gini nih polanya gitu loh. Pola-pola dari pengarang-pengarang yang udah bagus, nulis novel, nulis cerpen dan segala macam. Nah, hasil bedahan ini menurut saya adalah saya menyebutnya ini sebenarnya adalah organik formula ya. Formula yang sudah ada sebenarnya bahkan oleh penulis otodidak sekalipun. Problemnya adalah kemampuan menulis otodidak. Problemnya adalah ketika saya ngebedah itu kerasa loh. Ternyata penulis ini atau novelis ini nulis plot satunya itu kegemukan deh kayaknya. Nulis plot 2-nya itu terlalu ramping gitu loh. Dan nulis hambatan 2 yang harusnya yang paling gemuk itu kok dikit banget. Nah, itu yang kita sering itu melihat, aduh ini kayaknya apa ya? Udah bagus banget, cakep, tapi lama-lama kendor di ujung. Kita nggak dapat sepuasnya lagi. Nah, itu yang paling sering saya temukan loh. Itu biasanya paling sering saya temukan, menurut saya polanya itu harus dibuat ada hitungan, ada persentasenya segala macam. Besok kita belajar itu ya. Jangan tagih saya di sini karena nanti numpuk pelajarannya. Besok kita akan belajar persentase itu, kita akan belajar halamannya. Bahkan nanti kalau kalian ketemu karya yang terasa lo kok kendor di ujung, periksa lah itu. Biasanya makin ke ujung itu dia ramping. Padahal dia nggak harusnya gitu karena semuanya akan punya text matter-nya gitu. Nah, teman-teman, jadi saya tuh ngebeda itu, terus akhirnya saya pelan-pelan nih saya buatin cetakannya itu terus saya hadirkan gitu loh kepada teman-teman semua. Tapi seperti saya bilang sebelum saya menghadirkan itu saya uji dulu ke diri saya begitu keberkaryaannya. Bahkan Air Akar itu kan saya rilis sebelum pola ini ketemu. Air Akar itu kan saya rilis sebelum pola ini ketemu. Dapat juga polanya 8 gitu. Nah, hari ini nanti kita akan coba latihan sama cerita pendek yang saya buat ketika saya merilis pola ini. Nah, gitu. Nah, baik teman-teman, kalau kemarin kita sudah sampai di wawancara imajiner. Wawancara imajiner itu grupnya sama dengan plot, sama-sama plot. Outputnya sama-sama peristiwa, begitu. Jadi kita masih di Story by Five yang keempat. Nah, hari ini kita akan masuk Story by Five yang kelima. Kita akan masuk Story by Five yang kelima, bagaimana kita merancang bab. Nah, Story by Five yang kelima merancang bab itu terdiri dari 2 kali pertemuan juga.
terdiri dari 2 kali pertemuan juga, hari ini dan besok. Nah, hari ini saya memberi nama materi kita yaitu merinci sub peristiwa. Nah, merinci sub peristiwa. Saya buka dulu ya. Merinci peristiwa ya. Judulnya yaitu merinci peristiwa. Merinci peristiwa artinya kalau peristiwanya dirinci dia akan menghasilkan sub peristiwa. Oke, ini the confirmation kalau ini sudah bisa dilihat. Udah ya? Del, udah bisa dilihat, Del? Bisa, Bang. Oke. Ya, sub peristiwa. Kalau kemarin kita belajar tentang peristiwa, sub peristiwa ini apa? Sub peristiwa sama aja peristiwa, statusnya aja yang beda. Bedanya sub peristiwa ini adalah ngopi Del ya, kalau ngantuk ngopi. Jadi sub peristiwa ini lahir dari peristiwa. Nah, dia adalah anak-anaknya peristiwa, gitu. Nah, kita akan merinci peristiwa di sini. Teman-teman, materi hari ini pendek banget gitu. Mungkin materi paling pendek seharusnya. Kita bisa memanfaatkan sisanya untuk berdiskusi atau membahas kesulitan kalian yang lainnya. Tapi saya harap kita tidak terlalu banyak mundur ya. Kita bisa fokus pada apa yang kalian hadapi pada saat ini. Nah, peristiwa yang kemarin sudah hadir atau sudah jadi outputnya, teman-teman, itu harus teman-teman bedah. Bukan bedah sih mungkin bahasanya, urai. Nah, gitu, urai. Kalau teman-teman rinci, peristiwa yang kemarin sudah dapat, yang menjadi outputnya, yang letaknya paling kanan. Kenapa letaknya paling kanan? Ya, karena nanti dia akan beranak lagi gitu loh. Tapi kalau letak yang paling kanan itu adalah jawaban dari wawancara imajiner, susah kalian nanti untuk merincinya atau mengurainya menjadi sub peristiwa atau anak-anak peristiwa. Oke. Nah, tabel merinci peristiwa ini saya akan langsung aja ke dalam contohnya di sini, yaitu pada air akar dulu. Air akar kita akan dihadapkan di hari pertamanya sebagai CPNS di SMP Nulang. Kenapa belum berubah ya? SMP Nulang, seorang murid laki-laki bernama Nalin mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Pertanyaannya, mampukah Bunga Raya menyembuhkan Nalin? Jawabannya, ya, tapi orang tua Nalin mendatangi rumahnya pada sore harinya. Dan ini membuat Bunga Raya cemas ya. Nah, ini adalah wawancara imajiner kita. Teman-teman, silakan menguraikan peristiwa yang di tengah ini. Di hari pertamanya sebagai CPNS di SD Nulang, seorang murid laki-laki bernama Nalin mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Nah, teman-teman diperkenankan maju dari peristiwa ini, tapi majunya itu paling jauh sampai di jawaban. Ya, tapi orang tua Nalin mendatangi rumahnya di sore harinya. Teman-teman tidak diperbolehkan mundur ya. Ini tidak ada kesempatan mundur lagi ya, karena pertanyaan ini sudah berada di lingkup peristiwa, sementara jawaban ini merupakan efek dari peristiwa ini, kan begitu. Jadi teman-teman memulai melahirkan anak peristiwanya dari pertanyaan sampai ke jawaban. Itu adalah range-nya. Berapa anak peristiwa yang harus dihadirkan? Terserah sesuai dengan kebutuhan. Saya akan contohkan di sini. Saya akan merinci peristiwa di hari pertamanya sebagai CPNS di SMP Nulang, seorang murid laki-laki bernama Nalin mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Peristiwa apa yang bisa kita kreasikan, yang bisa kita lahirkan dengan range, mampukah Bunga Raya menyembuhkan Nalin, sampai ya, tapi orang tua Nalin mendatangi rumah Bunga Raya di sore harinya.
peristiwa apa yang bisa kita ketengahkan di sana? Oke, peristiwanya yang pertama, di SMP Nulang, sekolah tempatnya bertugas sebagai CPNS, baru saja Bunga Raya usai memperkenalkan diri di kelas, seorang murid laki-laki mengerang kesakitan dengan kedua tangan tak lepas dari perutnya. Kelas gaduh. Beberapa murid perempuan meminta Bunga Raya mengabaikannya, sebab Nalin, begitu mereka menyebutnya, memang biasa membuat ulah. Tapi, teman sebangku yang juga tetangganya meyakinkan Bunga Raya kalau Nalin tidak mungkin berpura-pura, sebab sebenarnya pagi itu ia sudah dilarang orang tuanya ke sekolah, karena sejak malam tadi ia tak bisa berhenti buang air besar. Tapi Nalin tak menggubrisnya. Bunga Raya mengimbau agar kelas tenang dan meminta beberapa siswa laki-laki membawa Nalin ke ruang guru. Sementara beberapa murid perempuan ia perintahkan ke rumah warga terdekat untuk membuatkan oralit. Tapi tak satu pun yang tahu apa itu oralit. Nalin bahkan sempat menghentikan erangannya sebentar karena tak pernah mendengar nama cairan itu. Tak sampai setengah jam setelah Nalin minum oralit buatan Bunga Raya, keadaan Nalin membaik. Sore harinya, cerita tentang perangai orang-orang Nulang yang muda naik pitam, dalam kurung, kesalahpahaman yang berujung perkelahian, perang saudara, atau bahkan pembunuhan menyambar-nyambar kepala Bunga Raya ketika dari balik jendela nakur rumahnya yang gelap, Bunga Raya mendapati Nalin dan kedua orang tuanya sedang berjalan menuju rumahnya yang berada 100 meter di belakang sekolah. 7 anak peristiwa ini atau 7 subperistiwa ini bisa lahir dari peristiwa dengan range mampukah Bunga Raya menyembuhkan Nalin yang mengerang kesakitan sampai Bunga Raya cemas ketika sore harinya kedua orang tua Nalin mendatangi kediamannya. 7 subperistiwa. Saya perlu membuat subperistiwa ke-8 apabila ini adalah novel karena ini adalah cerpen ya. Kalau ini adalah novel saya akan hadirkan dia pada yang ke-8 yang sebenarnya dia tetap anak yang ke-7 ya. Tapi saya perlu memberi efek yang lebih jelek gitu. Saya akan buat seperti ini. Dengan wajah yang diseri-serikan Bunga Raya menjawab salam setelah pintu diketuk 3 kali. Begitu pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada sebilah mandau di tangan kanan ayah Nalin dan sebilah pisau di tangan ibunya. Nalin tersenyum lebar kepadanya. Saya mau buat situasinya begini apabila dia sebuah novel. Karena Bunga Raya tidak disetting sebagai sebuah novel. Saya bayangkan seorang Bunga Raya itu mendapati laki-laki yang membawa mandau, parang mandau di sini disebut, dan ibunya membawa pisau. Sementara di Nulang sendiri itu biasa banget kalau laki-laki membawa parang sepulang dari kebun dan perempuan membawa pisau sepulang dari menolong hajatan begitu. Tapi itu akan memberikan efek lain dan serta peristiwa kalian akan berhenti di sini, menggantung di sini. Kalau ini kalau siapa yang ikut di kelas cerpen, ini merupakan sebuah materi text intriguer ya, merupakan materi untuk menjulut kepenasaran pembaca. Ini bisa kalian tambahkan sedemikian rupa. Walaupun pada titik ketika Bunga Raya saya tulis tanpa formula story by 5 saat itu, saya sebenarnya sampai 7 saja. Saya bayangkan, artinya cerpen-cerpen atau novel-novel yang sudah saya tulis sebelumnya, yang tidak saya tulis dengan story by 5, saya tuh merasa gemes gitu. Ini kalau saya tulis jadi story by 5 tuh akan sampai di sini loh. Gitu loh. Nah, terus apa yang ingin saya sampaikan dari 7 atau 8 subperistiwa ini, kita baca lama-lama teman-teman. Saya mau menyampaikan bahwasanya kalau kalian lihat selintas lalu formula ini akan membuat cerita kalian seakan-akan bergerak ke depan terus. Apakah tidak cocok nih story by 5 ini untuk cerita yang membutuhkan flashback? Kok itu cerita dari tabel itu kayaknya bergerak ke depan terus. Nah, ini jangan sampai kita keliru membaca ya. Cerita yang baik yaitu cerita yang bergerak. Yang kalian lihat di tabel, cerita kalian itu bergerak banget. Harus bergerak. Apapun, walaupun ceritanya bolak-balik flashback hari ini, flashback
ke depan. Flashback hari ini dia harus bergerak ke depan. Dia harus bergerak. Dia harus mengalir sebagaimana kalian membaca novel kalian, mini novel kalian dengan membaca plot 1 sampai plot 8. Bacakan aja terus itu dari awal sampai akhir. Ketika kalian membacanya sudah mengalir, sebenarnya kalian sudah menghasilkan mini cerita. Kalian sudah menghasilkan sinopsis yang sebenarnya. Kalian sudah tahu novel kalian dalam bentuk singkatnya seperti apa. Itu bukan berarti menafikan ruang flashback. Contohnya di sini, ketika di Subperistiwa kalian akan ketemu bagaimana story by fact itu mengakomodasi ruang flashback itu. Coba baca 1 sampai 8. Di mana ruang flashback itu bersembunyi? Ruang flashback itu bersembunyi dalam Subperistiwa yang saya buat. Ruang flashback itu bersembunyi di mana? Ruang flashback itu bersembunyi di nomor 7, Bang. You're right. Siapa yang jawab itu? Aku. Ningsi. Ya, Ningsi dapat gelas cantik ya. Silakan ambil di tos terdekat terdekat. Nah, di nomor 7 itu tersimpan peluang flashback. Karena apa? Ketika Bunga Raya melihat orang tua Nalin yang sedang on the way ke pintu rumahnya, kebayang nih cerita-cerita tentang orang-orang nulang yang mudah naik pitam atau berdarah panas itu. Maka pada titik ini kalau novel Anda Bunga Raya terbayang cerita Bu Mindu tentang bagaimana perkalian antara Dul dengan Roy begitu. Terus terbayang perang saudara antara Puak Cul dan Puak Musi. Terbayang tentang cerita di lapak warung di dekat sekolah tentang pembunuhan-pembunuhan yang mudah saja dilakukan atas dasar kesalahpahaman begitu. Nah, ruang flashback itu ada gitu. Artinya ketika kalian melihat dia secara plot, kalian mungkin tidak melihat bagaimana story by fact mengakomodasi itu, tapi kalau di dalam Subperistiwa nanti kalian udah rincikan dia, udah lahirkan dia, kalian lihat there are so many spaces for pastime di sini ya. Jadi banyak sekali ruang-ruang untuk kalian mengakomodasi flashback itu. Nah, udah nih, sampai di sana aja nih materi kita nih. Saya hanya cuma menyampaikan itu bagaimana kalian harus mampu merinci peristiwa kalian, melahirkan peristiwa kalian, dan kalian udah kebayang bukan bahwasanya selesai pertemuan kelima ini, materi dokumen cerita kalian itu akan digemuk ke kanan, ya, akan gemuk ke kanan. Saya mau nampilin. Oke. Jadi air akar itu ketika dia dibedah, teman-teman, seperti ini jadinya. Nah, tabel kalian nanti seperti ini. Tabel kalian nanti seperti ini ya. Jadi ini tuh baru plot 1 ya, ingat, baru plot 1. Gemuk ke kanan ya. Nah, nanti ini kan baru keterusikan 1 kan? Keterusikan 2, 3, bla bla kok 2, 3. Keterusikan 1 sampai ke koda, nanti kalian harus buat dia seperti ini. Nah, akan ada pertanyaan misalkan begini. Akan ada pertanyaan gimana Bang Ben, misalkan keterusikan 1 saya itu cuma bisa buat 4 subperistiwa. Keterusikan 2 saya buat 9. Keterusikan hambatan 2 saya buat 16 gitu. Koda saya buat 3. Itu gimana tuh? Apakah itu apakah boleh begitu atau jumlahnya harus sama? Dan saya mau bilang sekarang, bebaskan diri kalian, buatlah peristiwa, buatlah anak-anak peristiwa buatlah jumlah anak peristiwa yang kalian sesuaikan dengan range-nya dari pertanyaan sampai jawaban. Jumlahnya terserah kalian. Kalau kalian sudah sampai di peristiwa ke-7 kayaknya udah sampai di jawaban, udah berhenti.
nggak usah nambah-nambah lagi, gitu loh. Nggak usah nambah-nambah lagi. Nah, tapi kalau kalian sudah buat 14, tapi belum sampai di pertanyaan, jangan berhenti. Jangan berhenti, gitu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi nanti juga akan ada pertanyaan, misalkan berarti dong subperistiwa yang dibuat paling banyak itu nanti menggambarkan dia akan ditulis paling panjang. Tidak, belum tentu. Besok kita belajar itu. Kita pelan-pelan dulu hari ini saya minta kalian membuat dulu rincian peristiwa tanpa ada beban apapun dulu. Oke. Besok rincian peristiwa itu apakah akan Bang Ben buang? Apakah akan saya pangkas demikian rupa? Saya pastikan ya. Kalau Anda membuat range-nya sampai di benar-benar sesuai dengan jawaban imajiner kalian, sebanyak apapun dan sesedikit apapun, saya tidak akan membuangnya. Paling besok saya akan kasih panduan bagaimana kalian mengakomodasinya ke dalam novel kalian. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Saya ini bisa melakukan wawancara imajiner sekarang, melakukan wawancara imajiner karena pengalaman saya memberikan sampai angkatan yang ketiga kemarin. Apa itu? Misalkan nih, kalian ini udah buat rincian peristiwa dari 1 sampai 7, terus berhenti. Terus merasa ada peristiwa lain yang rasanya seru banget, yang tidak terwakili 1 sampai 7, tapi dia nggak bisa masuk di subperistiwa. Dia adalah anaknya subperistiwa ketiga, misalkan begitu. Artinya kalian akan ada pertanyaan, bolehkah Bang Ben saya menghasilkan sub peristiwa? Nah, bolehkah menghasilkan anak peristiwa lagi? Karena merasa sub peristiwa yang ada itu belum mengakomodasi. Artinya kan misalkan sub peristiwanya 1 sampai 7 kan begitu. Nah, ternyata pas yang nomor 3 itu tulisannya adalah 3A dan 3B, 3C, gitu kan? Apakah boleh begitu? Boleh, tapi nanti ketika tabelnya daftarnya tidak boleh ada 3A, 3B segala macam. Itu coretan kalian aja. Artinya kalau memang nanti ada 7 subperistiwa dan peristiwa ketiga ngelahirin 3 lagi anak peristiwa, artinya akan ada 10 subperistiwa. Jadi jangan ada 3A, B, C, D itu. Buat aja nanti listnya 10. Walaupun nomor 4 sampai nomor 6 itu lahir dari nomor 3. Gitu. Itu nanti ketika kalian mengerjakan latihan, kalian ketemu itu, atau bahkan kalian nanti akan mengerjakan tugas. Nah, saya akan seperti biasa, saya akan membuka ruang tanya-jawab, tapi ruang tanya-jawab itu tidak akan saya persilakan sekarang. Kita akan latihan dulu membuat subperistiwa dari cerpen yang saya tulis dengan Story by Five. Story by Five, cerpen ini terbit di Kompas tahun lalu pada bulan Juli 2021. Judulnya Lebaran Haji Nek Nang. Itu kan ada 8 plot. Banyak banget kalau kalian mau membuatnya gitu loh. Kita habis waktu aja. Kalian cuma saya minta tolong isi. Saya minta kalian temukan peristiwanya, terus buat wawancara imajiner pada keterusikan 1 dan buat rincian peristiwanya. Jadi saya hanya minta kalian mengerjakan plot keterusikan 1. Find the event, terus buat wawancaranya dan buat rinciannya. Oke, borangnya dan juga cerpennya akan dibagi atau sudah dibagi Dela di grup. Silakan teman-teman, seperti biasa saya beri waktu 20 menit teman-teman untuk menikmati ini, atau bisa sampai 25 menit nanti ya. Saya tunggu di grup WhatsApp. No question needed so far ya. Saya belum membutuhkan pertanyaan dari teman-teman dulu. Silakan mengerjakannya dengan gembira. Nah, tadi lampiran merinci peristiwa air akar tadi tolong bagikan ke grup ya, Del. Itu saja teman-teman. Selamat mengerjakan.
Baik teman-teman, untuk file dan tulisannya sudah saya kirim ke grup ya. Silakan dicek dan dikerjakan sesuai instruksi ya.
Ya. Teman-teman, kalian mungkin punya redaksi sendiri, boleh begitu. Cuma saya ini mau beberkan bagaimana dokumen saya sebelum menulis Lebaran Haji Nenang yang terbit di Kompas ya beberapa waktu tahun lalu tepatnya. Saya baca lagi nih dari Ocha. Ocha nggak bisa saya buka, Ocha. Kamu ngirim memakai apa nih ya? Coba saya buka di laptop deh. Ocha ini semoga bisa kebuka sebelum kita ke dokumen saya. Oke. Oh ya, ini bisa kebuka. Opening file. Sang istri mengingatkan Van dengan ada protes tentang janjinya mengajak Nenang jalan-jalan. Oke, sudah ada keterusikannya di sini. Sika, istri Van, protes kepada Van karena tidak kunjung merealisasikan janjinya untuk mengajak Nenang jalan-jalan seperti itu. Nah, teman-teman pun dengan versi kalian sendiri sudah bisa meng-create atau mengkreasi rincian peristiwanya, tapi saya coba untuk membuka dokumen ketika saya dahulu sebelum menulis Lebaran Haji Nenang ini. Dokumennya saya mau cari dulu bentar. Dokumen keterusikan satunya ya. Oke, ketemu. Jadi nah ini dia teman-teman bisa lihat di sana, saya besarin dulu ya. Oke. Jadi ini tuh ada 4 ya.
saya buat DST itu kalau memang ini akan jadi novel misalkan. Keturusan 1, peristiwanya yaitu aku berjanji kepada istri sebelum Idul Adha tahun ini aku akan mengajak Nenang jalan-jalan. Jadi karena memang ini ditulis dengan sudut pandang pertama si penulis, jadi aku atau Van di sini saya membahasakan diri saya sendiri. Kalau Anda lihat itu dia memakai sudut pandang aku ya gitu. Berhasilkah aku meyakinkan istrinya? Tidak. Bahkan istrinya mengungkit janji-janji serupa yang tak pernah ku realisasikan. Suatu hari istri menanyakan janjiku mengajak Nenang jalan-jalan. Yang kedua, aku menceritakan residensiku di Pakistan sebagai alasan. Yang ketiga, istri menceritakan kesibukan serupa yang kujadikan alasan ketika menjalankan residensiku di Eropa Timur sebelumnya. Yang keempat, tiba-tiba aku sudah berada di dalam pintu mobil. Selesai. Ini merupakan dokumen sebelum cerpen ditulis. Nah, teman-teman, yang jadi permasalahan utama yaitu sebelum sampai di sini, teman-teman itu relatif lupa bagaimana kita punya materi yang sebelumnya yaitu tentang keterusikan ya, atau apapun itu yang jadi patokan kalian, prinsip untuk memproduksi peristiwa itu. Makanya yang paling rumit tanda kutip dan yang paling ribet yaitu gimana kalian menghasilkan peristiwa. Menghasilkan peristiwa yaitu peristiwanya harus terkonfirmasi dulu. Peristiwanya harus dramatik dulu. Dramatik ini sesuai dengan prinsip setiap plot ya. Kalau keterusikan 1, keterusikan 2, kalian tahu dia harus mengusik, terus keinginan dia harus mencerminkan keinginan, terus hambatan 1 adalah respons dari keinginan itu, kestabilan palsu yaitu keinginan yang berhasil, hambatan yang berhasil ditaklukkan dan menghasilkan seolah-olah selesai, terus terus menghasilkan kestabilan palsu, terus setelah itu kestabilan palsu harus menghasilkan ledakan yang lebih besar pada hambatan 2 yang terdapat di premis, dan berikutnya gitu. Nah, apa yang dibuat oleh beberapa teman kalian tadi membuat peristiwanya udah benar tapi lupa pada prinsip-prinsip itu gitu. Kalau meng-create peristiwanya udah kelar semua ya, udah jadilah teman-teman, bisa lah seperti itu. Paling tidak bisa otomatis benar sama seperti apa yang saya buat. Yang pertama, merinci peristiwa ini baru hari ini ketemuannya, dan yang kedua ini adalah dokumen penulis begitu. Jadi kalian mungkin punya redaksi yang berbeda, tetapi saran saya jangan terlalu jauh dari inti cerita yang kalian buat pada setiap bagian dari plot. Ya, itu saja teman-teman. Kalau tentu saja seperti yang saya janjikan, materi hari ini adalah materi yang paling singkat, tapi tugasnya adalah tugas yang bukan yang paling berat, tapi yang paling banyak ya, yang paling banyak, dan memang dibuat biasanya kalau materi yang materi kelima itu selalu dekat kanan dan tidak terlalu jauh jarak jam penugasannya, karena materinya sedikit dan insya Allah bisa dipahami, tapi teman-teman harus mengkreasi peristiwanya. Oke, saya silakan kembalikan ke Dela. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Benny untuk materi hari ini, merancang peristiwa. Untuk sesi berikutnya, kita akan buka sesi tanya-jawab. Ini langsung saja, sudah ada penanya. Bu Sri, silakan. Terima kasih. Bang Benny, yang saya mau tanya sebelum masuk ke materi yang sekarang, dari tugas-tugas yang kemarin kan seperti tugas terakhir ya, ada yang saya belum dibungkus sama Bang Benny. Nah itu nanti kan materi hanya sisa hari besok. Apakah kami peserta itu didampingi sampai betul-betul borang yang kami kerjakan itu sudah sesuai dengan Bang Benny? Karena kan itu akan jadi dasar kita menulis novel sampai tuntas,
insya Allah sesuai formula yang Bang Beni ajarkan pada kami. Kemudian yang kedua mengenai satu dulu. Nanti saya lupa nanti pasti saya. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Sri. Jadi konfirmasi itu biasanya tugas kalian itu ter-ACC-nya itu sampai di plot. Nah, karena yang berat itu kan sampai di plot, sampai yang Mbak Sri belum ACC ya, gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau sudah sampai di plot kemarin, insya Allah semuanya akan bisa kalian punya dokumen cerita. Karena merancang peristiwa hari ini justru sebenarnya tidak akan banyak lagi terlalu campur tangan saya, walaupun saya tetap akan meng-ACC-nya ya, memastikan bahwasanya merancang peristiwanya itu udah benar gitu. Tapi biasanya itu tidak akan terlalu mengalami kendala lagi seperti bagaimana kalian meng-create plot, premise gitu loh. Nah, tapi saya akan jawab, intinya saya akan memastikan dan insya Allah sih udah bisa dipastikan bahwasanya sampai materi kita berakhir nanti teman-teman itu akan memegang dokumen cerita kalian yang terdiri dari 2 lembar dokumen kasarnya. Lembar pertama yaitu karakterisasi yang sudah saya verifikasi ACC. Yang kedua yaitu story by 4-nya. Story by 4-nya kan story by 1 di karakterisasinya sudah keluar. Story by 4 ini yaitu sampai di merancang bab. Nah, sampai di merancang bab itu akan saya verifikasi sampai clear, sampai titik begitu. Nah, nanti selesai kelas ini sendiri, selesai kelas kita dan semuanya telah terverifikasi, kalau teman-teman baca di dalam link sebelum mendaftar atau juga bagaimana jalannya kelas dan segala macam, saya menuntut kalian memberikan diri kalian kepada dokumen cerita ini, mumpung masih hangat ya gitu. Yaitu saya akan mencoba membaca dan memberikan input terhadap draft kalian bagi yang telah menyelesaikan draftnya selama 3 pekan setelah kelas berakhir. Lewat dari 3 pekan itu sendiri, silakan rekan-rekan kalaupun mau mengirim sama saya boleh, cuma mungkin saya tidak bisa berjanji untuk memberikan input dalam waktu yang cepat atau bahkan mungkin tidak juga bisa dalam waktu 1-2 bulan ini. Tapi kalau kalian bisa menyelesaikannya di dalam waktu 3 pekan, saya akan memberikan perhatian khusus kepada draft itu karena kalian berarti serius banget untuk menyelesaikan story by 5-nya, untuk mengeksekusi story by 5-nya. Tapi saya yakin story by 5 ini akan jauh lebih works lagi kalau memang selesai dan kalian langsung eksekusi. Walaupun juga tidak apa kalian mau eksekusi kapan-kapan aja gitu loh, karena materinya udah kuat banget gitu. Tapi saya menantang kalian atau saya juga menyediakan diri saya sampai H+3 pekan, dan alhamdulillah angkatan-angkatan sebelumnya selalu ada yang bisa selesai sampai H+3 pekan gitu. Itu silakan Mbak Sri, pertanyaan kedua apa? Ya, kalau untuk materi ini jangan sampai saya salah menerima ini. Berarti yang dimaksud dengan sub peristiwa itu adalah akan jadi bagian bab dalam novel kita nanti gitu ya, Bang? Jadi sub peristiwa itu akan jadi bab-bab. Oh. Ngomong bab besok. Saya belum ngomong bab hari ini. Oh iya. Jangan nyampur deh. Tugas ini nanti stres nanti saya campur. Oke, Bang. Makasih, Bang. Reja. Sama-sama. Ya. Oke, baik, untuk pertanyaan berikutnya teman-teman silakan raise hand. Oke, Bang Palri silakan di-unmute suaranya. Ya, siap. Terima kasih.
Tulis. suaranya. Oh iya, putus. Mungkin ada masalah sinyal. Kalau enggak, boleh diketik di kolom chat bisa. Atau sambil menunggu sinyalnya bagus, Del, kita ke yang lain dulu. Ya. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Bang Faris suaranya nggak kedengeran, putus-putus. Boleh diketik, tapi kalau tidak mau diketik, mungkin nunggu sinyalnya bagus nanti. Berarti semuanya ini sudah nggak sabar ngerjain tugas nih, ya. Sudah selesai semuanya. Ya, teman-teman, memang biasanya materi menjelang akhir ini bebannya tidak seberat materi-materi di tengahnya. Mbak Sri ada pertanyaan lagi? Atau lupa mematikan lambaian tangan. Oke, iya silakan. Nah, Mbak Tias tuh. Oke, Mbak Tias silakan di-unmute. Ya, halo. Om Ben, saya penasaran tadi itu yang peristiwa di Lebaran Nek Nang tadi ya. Ya. Itu untuk kodanya, kalau di saya itu Van tidak dapat mengurus pemakaman Nek Nang secara militer. Benar nggak tuh? Apa? Pada Lebaran Haji Nek Nang ya? Pada Lebaran Haji Nek Nang itu Anda akan melihat kodanya bahwasanya Van kan mendapat telepon dari Dede ya, adiknya ya. Adiknya dan itu ingatan tentang telepon itu bukan di akhir cerita sebenarnya kan. Secara cerita telepon itu tuh sudah lewat kan. Ingatan dia tentang sore tadi bahwasanya Nek Nangnya tidak bisa dikubur secara dengan mendapatkan penghormatan upacara militer begitu. Dari ini ya. Dari Kodim. Halo, dari peristiwa karena si Van ini bisa membisikkan apa tuh yang tidak ada Tuhan selain Allah tadi loh. Ketika di liang lahat kan. Ya, Nah iya, itu makanya saya agak bingung ketika membaca menentukan kodanya itu ada di mana gitu. Oke. Kodanya itu yang mana peristiwanya gitu. Ya, kan kita cerita itu diakhiri kan. Cerita itu diakhiri oleh bagian cerita yang secara bangunan struktur bukan bangunan struktur, yang secara cerita dia bukan berada di akhir cerita. Sedangkan secara struktur justru itu kita taruh di akhir cerita. Maksudnya begini, cerita itu kan tentang bagaimana Van bermimpi, terus bangun sadar kan Mbak, gitu, sadar gitu loh. Terus dia dia baru tahu kalau dia mimpi karena dia dibangunin oleh istrinya. Terus dia ke kamar mandi kan, terus dia ke kamar mandi. Kamar mandi itu ketika dia berada di kamar mandi atau cuci muka, terus dia teringat gitu betapa bangsatnya negara ini, betapa ribetnya. Ternyata Nek Nang dia yang seorang veteran sendiri tidak mendapatkan upacara karena kudu menyelesaikan berkah-berkas. Ini dia. Yang peristiwa ini sendiri kan bukan peristiwanya malam itu kan, tentang batalnya si Nek Nang mendapat penghormatan kan, itu adalah sudah dia dapat kabar pada saat setelah pemakaman atau menjelang pemakaman kan begitu. Artinya yang perlu kita lihat adalah koda yang dilakukan teknik koda pada yang dibaca oleh Mbak Tias itu sama seperti kalau kita membaca pada cerpen Puri misalkan begitu.
cerpen Kuri teman-teman sudah dapat semua kan ketika kita membahas Sudah di awal. Premis ya, premis begitu. Kuri itu kalau kita salah membaca cerpen, maka kodanya yaitu tentang ayam lagi kan Mbak begitu. Itu ayam, des 5 ayam kan begitu. Saya perlu nyampaikan ini karena kalian harus tahu bagaimana struktur cerita itu yang sebenarnya. Nah, kalau kita salah membaca Kuri secara teks kan ayam itu berada di ending kan koda itu harusnya begitu. Tapi bukan koda ayamnya. Karena secara kisah ayam itu bukan kisah gitu loh. Urutan kisahnya bukan seperti itu. Kisahnya tentang des 5 gitu. Di mana kodanya clear sekali kita mendapati bahwasanya des 5 tidak mendapatkan uang salam tempel dari si Sapar begitu, dan dia merutuki dirinya sendiri gitu, bagaimana dia mau ganti ayamnya. Tapi sementara cerpen Hasalabana itu sendiri kan bukan ditutup oleh itu kan, cerpen Hasalabana ditutup oleh menjelang si ayam sendiri akan disembelih kan begitu. Nah, ya begitu juga dengan Lebaran Haji Ne'nang. Kalau secara teks di atas kertas endingnya memang tentang bagaimana kakek tadi tidak jadi mendapatkan upacara penghormatan kan Mbak sebelum dikubur. Tapi itu adalah secara teks, secara story bukan itu. Karena peristiwa itu kan sudah kelar sebelum Van tidur malahan kan. Dia kan hanya teringat kan? Dia kan hanya teringat begitu. Nah, jadi ketika Anda mencari koda, teman-teman, ketika Anda mencari koda, lihat secara cerita, bukan secara teks itu berhenti. Nah, ceritanya yaitu berakhir sampai ketika Van ini berada sadar dan dia mencuci mukanya dan dia teringat tentang peristiwa itu sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan kodanya memang itu, Mbak. Cuma kodanya jangan dibuat bahwasanya Ne'nang gagal mendapatkan upacara penghormatan. Kodanya yaitu Van merutuki bagaimana negara tidak memberikan penghormatan terakhir, dan hal itu ia ingat ketika dia berada di kamar mandi atau ketika dia bangun dari mimpi. Itu adalah koda. Saya mau bilang koda Mbak benar, cuma saya takut Mbak salah membuat peristiwa. Saya khawatir seakan-akan peristiwa itu baru terjadi malam itu, bukan kan? Itu peristiwanya udah lewat, tapi ingatan itu adalah kodanya. Ya, gitu. Benar, Mbak? Jadi kodanya itu ya. Cuma itu jadi sebenarnya flashback gitu kan ya. Betul sekali. Aku tuh ngasih penjelasan panjang supaya kita jangan salah baca antara teks sama kisah gitu. Tapi kalau Mbak memang udah benar bacanya seperti saya, betul, Mbak, begitu. Oke, Mbak Tias. Oke. Ya, thank you. Sama-sama. Oke, Mbak Ocha silakan. Saya sebenarnya bukan mau nanya, cuman ya nanya juga sih. Saya jadi masih bingung karena posisi dibolak-balik begitu. Yang bagaimana ini akhirnya saya kepikir kalau cerita saya sendiri itu akhirnya saat tokoh saya menusuk suaminya itu mau saya taruh di depan, di awal novel. Nah, itu bagaimana ya, Mas Ben? Oke, good. Apakah itu diperbolehkan gitu? Ini saya baru pikir gitu. Ya. Nggak apa-apa, bagus. Itu berpeluang terjadi pada siapapun. Nah, bayangin kalian udah nyiapin penyiapan cerita, kalian udah capek kan? Udah bagus banget nih, tang. Nanti dulu saya ngejawab pertanyaan si Mbak Ocha. Udah sampai kalian nulis pada peristiwa ke-4 misalkan gitu ya. Terus ngerasa nggak asik peristiwa ke-4 deh kali ini. Nanti dulu nih. Kalau Mbak Ocha kan baru ngomongin peristiwa 8 kan, mau diganti. Ini Mbak, ketika kamu nulis peristiwa kedua aja, tiba-tiba kamu meragukan peristiwa keduamu kan? Bisa, apakah itu bisa terjadi? Mungkin sekali. Yakinlah teman-teman, itu adalah godaan setan yang paling terkutuk. Ya. Jangan pernah kalian turuti itu ya. Jangan pernah kalian turuti. Nah,
misalkan apabila itu pun juga mau kalian turuti, konteksnya mungkin lebih mirip kepada si Mbak Ocha ya. Udah kelar nih, ketika sampai pada titik itu, Mbak itu berantemnya pada diri Mbak itu, ketika plot sudah selesai, semuanya sudah terkonfirmasi, yakinlah Anda berdarah-darah membuatnya, Mbak. Anda ngubah susunannya sedikit aja, Anda akan berdarah-darah dari nol, Mbak. Dari nol. Nah, saran saya apa ketika kita berhadapan pada materi baru seperti ini, ya banyak banget nih. Karena saya pun ketika saya mempelajari ini, tergoda banyak banget gitu loh. Saran saya yaitu, Anda selesaikan draft Anda. Sampai selesai sesuai dengan dokumen cerita. Ketika sampai ke penyuntingan, it's up to you. Ketika kamu merasa ini mau lu belok ke sini, lu mau putar ke sini, nggak apa-apa karena ceritamu udah utuh, udah selesai. Gitu. Kalau berhadapan dengan yang seperti itu, fine. Itu saya mau balik lagi ke cerita Kuri ya. Tahu nggak kamu? Cerita Kuri itu kan ada 3 babak tuh. Ayam, des 5 ayam. Ya. Babak 1, babak 3 dibuang. Ceritanya masih keren. Udah bagus. Tapi kenapa Hasan nambah 1 dan 3? Ya karena itu wilayah penyuntingan kalau menurut saya. Penyuntingan kan saya nyebut tadi adalah saya nyebut dulu bonus points yang lu mau hias jadi Black Forest kan. Yang nias ya tanpa ngubah rasanya, tanpa ngubah ceritanya, kamu mau melakukan manuver sedemikian rupa kalau ceritanya kuat dan udah selesai catat semuanya oke. Tapi jangan pernah ngelakuin itu apalagi tahapan penyiapan cerita. Si Mbak Ocha juga jungkir balik banget nyiapin plotnya. Ketika merancang sub peristiwa, gue mau ubah deh. Silakan kalau Anda mau lelah lagi ya. Tapi menurut saya dalam konteks ketika nanti Anda punya proses kreatif udah lancar banget memakai story by fact, everything can happen ya Mbak. Tapi kalau dalam proses belajar, as I told you before, learn the rules like a professional. Kalian belum boleh jadi artis who may break the rules ya. Jadi belum kalau memang ini udah kebiasaan nanti ngelakuin apapun, kalian nggak pakai story by 5 tapi kalian menciptakan story by 11 juga fine gitu. Kalian udah nemuin jalannya begitu kan? Begitu. Gitu Mbak Ocha. Iya, Mas. Jadi sebenarnya itu mungkin, tapi berbahaya. Dalam konteks kita sedang belajar, dalam konteks kita sedang menguji coba formula ya, gitu. Saran saya, Mbak boleh ngelakuin itu. Sarannya 1, selesaikan dulu draftnya sampai selesai. Selesaikan draftnya sampai selesai. Habis itu yang mana nih? Yang berulang mau di otak-atik nanti, tang gitu loh. Teman-teman jangan ngira ya, ini ada 8 peristiwa. Terus teman-teman ngira, Bang Ben, berarti 8 bab. Enggak 8 bab gitu. Babnya bahkan bisa jadi 16, bisa jadi 4, bisa jadi 2, bisa jadi 1, atau bisa jadi 38. Besok kita belajar itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah nanti proses ketika kalian selesai nulisnya, baru Mbak Ocha diperkenankan untuk mengotak-atiknya gitu. Karena saya yakin ketika draft udah selesai, Anda tahu risiko ngubah 1 aja tuh kalau ibarat Lego itu ya, itu bisa berantakan gitu. Cuma kalau memang Anda bisa menyiasatinya terus naruh ini, tapi ini bisa Anda putar ke sini dan everything's fine, nggak ada masalah. Tapi nanti percobaannya pas draft selesai. Ada pertanyaan berikutnya. Yang kita selesaikan di kelas ini adalah draftnya saja. Atau boleh, misalnya draftnya selesai sebelum 3 pekan. Kita ini aja. Optimis aja draftnya selesai sebelum 3 pekan. Mantap. Saat saya menulis, misalnya sampai bab berapa yang nanti akan Bang Ben berkenan untuk baca? Sampai habis. Oh, gitu. Sampai habis. Novelnya? Iya, selesai novel. Bisa, kenapa nggak bisa? Ya. Mudah-mudahan bisa nih. Bisa. Karena saya terlemot kayaknya di kelas ini. Yang lain udah paham. Itu contoh moderator kita hari ini, dia ini alumni angkatan 1. Itu menyelesaikan 3 pekan. Berapa puluh ribu, Del? 40.000 kata. Gitu. Jadi sekitar
sekitar 300 halaman kalau jadi novel. Iya, sekitar itu. Ya. Soalnya kalau udah jelas konstruksinya, itu nulisnya tuh gampang banget. Cuman tinggal ngeluarin aja Syaratnya satu dan datanya gitu. Kalian memberikan waktu kalian untuk menulis. Nah, itu tuh penting. Oke, Mbak Ocha. Ayo, jangan terlalu banyak melamun nanti persoalan setan. Kebetulan saya lagi muter-muter. Ya, terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, selanjutnya Bang Palri, silakan Bang. Ya, kedengaran suara saya? Iya, oke, ya, dengar. Ya, sama melanjutkan, sebenarnya udah ditanyain sama Mbak Ocha semua untuk teknis yang tadi mengenai draft. Nah, maksud saya gini, yang draft yang kita serahkan ke Bang Benny itu udah dalam bentuk novel atau sudah masih dalam bentuk tabel-tabel yang udah ACC itu, Bang? Itu yang pertama sih. Novel. Udah menjadi semacam novel. Draft satu. Ya, draft satu kan artinya kan tipe-tipe nggak usah diurus dulu. Pokoknya nulisnya sampai selesai aja. Oh, oke, makanya. Oh iya, saya pikir cuma tabel aja selesai karena tugas saya yang kelas yang kemarin memang saya kan gagal tuh, makanya saya ikut kelas ini lagi kan. Ya, ya nggak apa-apa. Kalau mau nyetor tabelnya juga dengan saya nggak apa-apa juga. Saya juga merasa senang banget gitu ya. Tabelnya saya nggak kelar, tugas akhir saya nggak kelar nih, makanya kita ngejar lagi kelas ini. Oh siap. Jadi udah dalam bentuk draft itu dalam bentuk ini ya, sudah berbentuk draft novel ya, berdasarkan tabel-tabel yang kita bikin, yang udah di ACC oleh Bang Benny. Begitu stepnya ya. Ya, betul Bang Faris. Oke. Bocah tenang, Bocah. Saya udah gagal di kelas kemarin loh. Makasih ikut lagi. Jangan merasa lemot lah. Saya udah ada temennya. Oke, baik Bang. Oke. Saya kejar lah kalau gitu. Ya, harus dong. Oke. Selanjutnya, ya, sama-sama Bang. Selanjutnya Mbak Ruby, silakan Mbak. Halo, selamat siang. Oke, Bang mau tanya untuk yang punya saya kan berangkat dari materi cerpen ya yang sudah di ACC sama Bang Ben. Apakah memungkinkan dari materi cerpen yang pendek, yang hanya 8 halaman atau berapa, memungkinkan ya untuk tetap dikembangkan jadi novel gitu, karena saya tidak mau beranjak dari yang sudah di ACC. Kalau mau saya start lain lagi kan nanti startnya panjang lagi, mundur lagi gitu Bang. Jadi yang dari yang mundur dari lagi cerpen, kebayang ya. Bayang ulang dari nolnya ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya yang dari materi cerpen kemarin yang sebuntek itu gitu bisa digemukin melebar ke samping dan lebih panjang lagi untuk naskah novel ya, Bang, basically ya. Iya, betul sekali. Jadi bagi yang alumni cerpen terus dia ngasih terus ikut ke novel itu sebenarnya akan mampu memberi kejutan kepada dirinya sendiri bahwasanya saya punya novelnya nih. Tapi kalau kamu ingin baca cepat, ini nih, lu baca cerpennya nih. Jadi kita sudah punya ada 2 version penulisan ya Bang, basically. Dan saya pada novel saya yang akan terbit insya Allah akhir tahun ini, Bulan Madu Matahari pun saya udah rilis cerpennya dulu, itu cerpennya udah terbit di Republika. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan mungkin banget, bahkan saya pun ngelihat kalau Mbak Ruby ngelihat contoh kan, saya menjadikan cerpen kan sebagai miniatur novel kan di dalam kelas kita ini kan. Jadi, nah tapi kan nanti akan nongol. Tapi Bang Ben, range peristiwa dan waktu di novel saya kan relatif lebih pendek. Iya betul. Enggak, lu bayangin Titanic itu semalam itu bisa gebuk 3 jam. Gitu kan? Bisa sekali. Oke. Makasih Bang Ben. Sama-sama.
Bang? Iya Mbak Sri, silakan. Masih boleh. Nanti itu misalnya kita berhasil buat draft 1 ya dalam 3 pekan. Itu Bang Benny akan terus dampingi kami sampai betul-betul novel itu bagus gitu kira-kira. Apa bagaimana? Ini ciri-ciri murid yang manja nih, begini nih bahayanya. Jadi pengen terus didampingi terus. Enggak, yakinlah apa ya saya. Jadi gini, teman-teman selesaikan terus nanti gini. Saya tuh punya rencana seperti ini. Saya sedang berencana. Insya Allah bagi yang kelar di dalam 3 pekan, saya mau membuat kelas tambahan tanpa Anda harus bayar. Ya. Saya mau buat kelas tambahan yang itu khusus bagi alumni kelas novel saya yang sedang berlangsung ya. Artinya nanti kalian akan gabung sama alumni kelas novel saya Loka Karya di Sumatera Barat sama Loka Karya saya di Lombok. Jadi mereka juga sedang berjibaku nih gitu loh. Nah, draft itu nanti akan saya gabungin, orang-orang terpilih yang udah nyelesain draft itu akan ada kelas bedah novel khusus untuk kalian. Nah, jadi saya akan coba memberi masukannya sampai di titik itu dan segala macam. Tapi tadi ya ada hal yang tidak bisa kita pelajari dan ada hal yang bisa kita pelajari dan nggak mungkin gue mau ngasih pelajaran itu karena itu receh. Contoh EYD ngapain kalian belajar di kelas saya? Itu ya EYD itu cari sendiri. Ya, semakin gemar membaca kalian, semakin kalian tahu bahwasanya di Pajang itu D-nya dipisah misalnya begitu ya. Hal-hal seperti itu. Nah, ada hal yang tidak mungkin saya ajari dan juga tidak mungkin kalian selesaikan dalam waktu yang singkat. Apa itu? Yaitu bagaimana kalian merasa, kata Mbak Sri, aku ini udah nulisnya berjibaku banget. Si Ocha juga nulisnya sama nih, usaha kami 1000. Tapi kok rasanya yang si Ocha tuh loh kok lebih keren ya, nulisnya kok lebih gimana, karena itu biasanya akan menyangkut tentang kapasitas literer kalian, tentang jam terbang membaca kalian, jam terbang menulis kalian, dan itu kebaca nanti. Jadi mungkin ketika kalian gabung bagian selesai 3 pekan, saya buat kelas tersendiri nanti terus saya gabungin, kalian harus tahu bahwasanya biasanya pada saat pembantaian pembantaian draft itu akan jauh lebih banyak kata-kata mutiara dari saya yang mungkin membuat kalian susah untuk melupakannya atau mungkin bisa membenci saya nanti gitu. Nah, jadi nanti gitu Mbak Sri. Sekarang nggak usah mikir jauh-jauh dulu, kelarin draft ya gitu. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Mbak Ocha silakan, ada pertanyaan? Tadi sudah dimarahin nggak boleh nanya bab, tapi saya pengen nanya. Untuk draft itu idealnya untuk berapa bab, Mas? Idealnya kan ada yang panjang sekali, tapi sebenarnya menurut saya enggak. Saya kadang saya tuh nggak bisa tenang kalau baca novel atau lihat film apa. Kadang tuh saya terganggu. Kenapa saya nggak bisa menikmati ini kayak zaman saya dulu? Saya kadang berpikir ini kenapa ada di sini, ini kenapa ada scene ini, kenapa. Jadi saya akhirnya nonton itu pulang-pulang saya ngomel-ngomel. Saya ngomel-ngomel ini kenapa gitu. Untuk draft yang kita buat ini, kira-kira idealnya itu mantep banget itu untuk berapa bab? Nggak ada cuan, seperti saya bilang, saya ini baru saja menyelesaikan novel, judulnya Burung Pipit Mencium Gunung Es. Itu novelnya dari awal sampai terakhir 1 bab. 1 bab. Nah, ada yang 8 bab, ada yang jadi Mbak, nanti urusan bab itu lebih ke arsitektur cerita. Besok kita pelajari itu. Kalian nanti bahkan bisa dengan gembira to say, okay, saya mau 4 bab aja, 5 bab aja, atau 1 bab aja, enggak apa-apa. Atau cantik nih 9 bab atau 99 bab gitu loh. Enggak apa-apa gitu loh. Bulan Madu Matahari saya itu 135 bab gitu. Jadi menurut saya besok kita tuh tahu tuh. Oke, saya mau gini. Itu tuh besok kita akan belajar di arsitektur dan artistiknya cerita gitu. Maka kalau kalian melihat aduh ini materinya kayaknya sudah sampai mengujung, ya udah memang di ujung gitu loh.
Dan saya udah mulai panik nih, terus saya gimana kalau masih ada selesai. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Masalah. Aku boleh tanya Bang Ben? Iya. Iya, aduh kemarin tuh seharian kepalaku pusing banget, baru seger. Jadi aku belum sempat ngerjain tugas, minta sorry. Terlalu lelah soalnya sampai begadang jam 3 pagi itu karena lupa kalau udah kerja beresin sesuatu. Aku mau nanya ya, Bang, ini kan nanti kita akan bikin draft pertama ya, maksudnya draft pertama untuk novel kita. Nah, pertanyaan aku gini, di dalam draft paragraf pertama ini kita apakah harus berurutan awal cerita atau kita bisa di tengah-tengah, misalnya itu udah satu konflik tersendiri gitu. Nanti akan ada flashback atau jadi alurnya tuh enggak urutan dari awal, tengah, akhir gitu, tapi tiba-tiba mungkin di peristiwanya itu udah di tengah gitu. Paham nggak pertanyaan saya? Paham. Ya. Kalau Mbak mau coba acak-acakan nulisnya, coba aja. Saya kasih 4 bulan mungkin tidak akan selesai juga. Oh gitu kalau ikuti aja nanti. Jadi tujuannya dibuat pembelajaran kita menjadi very technical gitu ya. Memang ini kan membuat seperti berkarya begitu teknis. Tapi yakinlah, hal yang teknis ini kalau sudah mendarah daging di kalian karena sering kalian uji, cobain, dia akan jadi organik nanti. Nah, proses itu yang memang saya nikmati dulu selama 2 tahun dan saya merasa story backup sudah jadi bagian organik dari saya dan baru saya rilis gitu. Jadi menurut saya kalau kita udah membuat dokumen sedemikian rupa terus kita mau tanda kutip berantakin lagi atau kita gue mau coba di sini coba aja kalau bisa gitu. Soalnya kan Bang Ben, kalau kita nonton film ya Bang Ben, kan suka ada tuh lagi baca sesuatu gitu kan, tapi tiba-tiba ke masa lalu gitu, tahu-tahu di saat ini gitu. Nah itu loh yang pertanyaan aku sebenarnya. Iya kan tadi udah dijelasin tuh. Flashback itu tempatnya di tempat yang benar. Ya bahkan pas lu ngomongin saat sampai peristiwa keempat, ya peristiwa kelima kamu mau flashback, ya flashbacknya peristiwa kelima gitu. Jadi seperti yang dijelasin di awal tadi, tujuan kalian membuat sub peristiwa ini pun supaya kalian bisa metain yang mana flashback, yang mana tidak. Apakah nulisnya berantakan? Enggak, nulis aja tuh lurus. Nulis aja lurus, dinamikanya kejaga, flashbacknya ada ruangnya. Oke. Iya, oke, thank you. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Mbak Ruby, masih ada yang ingin ditanyakan? Halo, Bang, sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi mengkonfirmasi dari informasi Bang Ben yang dari awal tentang kalau menulis itu ya semua tulis aja, dalam arti diurutkan sesuai plot, kemudian setelah selesai baru ada proses ngeberantakinnya itu adalah menempatkan sesuai flashback. Jadi saya pernah ada pengalaman gitu Bang, ada teman curhat gitu. Teman curhat, kemudian saya coba tulis lah. Saya tulis runtut apa adanya, sesuai curhatannya, urutan waktunya dan sebagainya. Kemudian setelah selesai curhatannya sekitar 3 bulan itu, baru saya coba berantakin. Ini enaknya taruh di awal deh. Tiba-tiba dia udah di penjara aja, mulainya, startnya gitu. Jadi lebih kepada gimana sih orang tiba-tiba tertarik begitu baca, loh kok ngerti-ngerti ini anak sudah di penjara, gimana ceritanya tuh gitu. Jadi tapi saya nulisnya awalnya itu benar-benar urutan seperti apa yang diceritakan dari A to Z. Nah, setelah proses udah ditulis, diketik semua, saya tergoda nih Bang, maksudnya yang tadi di akhir saya taruh, coba deh saya pindah ke atas sendiri gitu. Cuman saya nggak tahu ini bisa dikonfirmasi
proper atau enggak untuk ditulis jadi novel, karena kan saya cuma nulis apa adanya cerita. Jadi nanti mohon suatu saat semisal Bang Ben sudah ada waktu, mungkin boleh bantu diperiksa, siapa tahu menarik. Gitu sih Bang. Tapi konfirmasi untuk tadi yang Ben bilang bahwa tulislah urutan, itu habis itu baru dibolak-balik suka-suka. Itu at the end ya Bang, di proses penyuntingan itu nggih berarti. Betul. Oke. Jadi dokumen udah jadi, kita buat dengan runtut, tulislah dengan runtut, gitu. Nah, yang menurut saya sih, sepengalaman saya jarang banget sih saya ngelakuin perombakan lagi, karena udah bagus yang udah kita siapin ini, gitu loh. Kalau kita merasa aduh ini kurang bagus dan segala macam, satu saya mau tanya, jangan-jangan lu ketika mempersiapkan cerita lu main-main. Nah, gitu. Sebenarnya proses itu kan ada yang bilang, aduh Bang Ben, tapi kan kita nyiapin cerita di sini kan cepat banget dan segala macam. Tapi kalian punya nilai plus loh. Kalian punya standar yang ACC-nya. Saya besok proses kreatif kalian lepas dari ini, kalian buat story by fact-nya kan nggak ada saya lagi tuh. Itu tuh berjibakunya jauh lebih berat lagi. Ini bener nggak sih, buka materi lagi dan segala macam. Jadi sebenarnya ajang latihan ini saya tuh pengen banget ini tuh bisa hasil draft 1 draft, karena itu menunjukkan kalian memang mendapatkan sesuatu bukan sekadar ilmu pengetahuan dan wawasan loh, tapi kecakapan. Nah, kecakapan dari kelas Story by Five ini. Oke, baik teman-teman, untuk sesi sore hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Bila nanti teman-teman masih mempunyai pertanyaan, bisa diketik di grup WhatsApp ya, terkait materi dan penugasan-penugasan. Kita masih akan ada pertemuan esok hari untuk materi yang terakhir. Semoga kita masih terus semangat mengerjakan tugas dan diberikan kesehatan selalu ya oleh Tuhan. Oke, untuk menutup kelas pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bang Benny untuk materi-materinya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan aktif terkait tugas-tugasnya. Semoga materinya cukup jelas dan diterima dengan baik. Untuk menutup kelas hari ini, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Ya, terima kasih Bang Benny. Sama-sama. Ilmunya. Thank you, bye.